11.15. Nah, kalau ada yang kelasnya kosong, jenengan yo tanggap jangan mainan HP di kantor. Ini kalau keluar beberapa kepala sekolah banyak laporan ke dinas kota, masyarakat lapor banyak atau sering kelas itu kosong. Banyak laporan masyarakat ke dinas kota, sering kelasnya itu kosong. Kelasnya kosong itu bukan berarti gurunya seenaknya sendiri kemana, tidak. Mungkin sakit, mungkin izin keluarganya ada yang meninggal, mungkin ikut workshop dari dinas kota, sehingga kelas itu kosong. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu Bapak Guru, kalau ada kelas kosong tanggap darurat cekatan terampil dinas. Ya, kita itu adalah Janoko dan Sri Kandi. Kalau dulu saya jadi guru, kelas kosong ya tak masukin dulu, kelas saya tak kasih tugas, saya masuk kelas kosong dulu. Nah, ini pesannya dari Pak Kadinas juga seperti itu. Kalau ada kelas yang kosong, mungkin gurunya cuti melahirkan atau cuti kepentingan lain, Bapak Ibu guru agama yang cekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Pak Sahabat kita angkat turunan Ibu Bunda Hartini yang luar biasa. Kita doakan beliau umur panjang, Amin, 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 amin. Murah rezeki, Amin. Waras, sehat, Amin. Itu kalau di tulisan apa tadi ketika mau masuk sini, alhamdulillah dengan tulisan dari kepala sekolah. Jadi kalau di Kosapet tulisannya Bunda sehat apa sugih salawase, sehat semangat bab sugih salawase, sehat salawase. Itu sebelum purna sudah tertulis dulu. Nah, ini kita kembangkan dari refleksi ekspresi kita selama kita melakukan belajar. Alhamdulillah wassyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala SD Supriyadi 02, Pak Sono, para pengurus KKG baik yang lama dan yang baru yang luar biasa, sinerginya, penyiapan generasinya. Tepuk tangan dulu untuk kakak Gila dan yang baru. Kita doakan, saya memilih Pak Solihin dan sakit dan panjangnya sudah milih isi sana belum? Nah, masih sudah kebutuhan. Alhamdulillah ya alamin. Dan tadi mau ke sana, janjian sudah siap. Ternyata ketika sudah sampai ke sekolahan itu banyak hal yang kita kembangkan, akhirnya belum sempat kesana nanti kapan-kapan. Kita juga kita doakan yang baru saja melahirkan, memang itu kuliah. Banyak. Terus apa lagi? Umami. Durina. Usia hujan apa berdurina. Ya Allah luar biasa. Istrinya Pak Roy ini. Sampon dah Pak. Pak Les. Sudah. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sehat berkah. Amin. Untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dan sangat berasa Bapak Ibu doanya Bapak Ibu semuanya. Itu ketika kita ujian S3 itu berdiri selama 2 jam ditakoi, dihadapkan kepada para ahlinya, ternyata ya butuh ini kesiapan mental luar biasa juga. Ya,
itu bagi kita semuanya pengalaman pembelajaran. Ketika sudah selesai peluangnya luar biasa. Ini ditujukan untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Ini nanti akan kita kembangkan di learning. Jadi anak-anak Bapak Ibu juga perlu dikontekstualkan. Tadi pesan dari Bunda luar biasa Bapak Ibu. Berasa guru, berasa orang tua, berasa pembimbing kita, pendamping kita. Nah ini Bapak Ibu, roh fullnya mudaris itu sangat kental. Nah ini yang perlu kita refleksikan bagi kita sebagai guru. Kadang roh full mudarisnya sudah selesai mengajar, sudah selesai hujan ya sama angka dan sebagainya. Ada mungkin nanti ada dikasih tugas sebagai itu Bapak Ibu masih posisi sebagai guru, tapi rohnya yang belum masuk. Nah ini di guru BAI dari Bunda luar biasa Bapak Ibu. Tapi ketika mendengarkan begitu ingat masuk waktu di sekolah di SD, ya Allah berasa luar biasa dan sampai sekarang menjadi nilai dari kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kalau dikembangkan 3 jam Bapak Ibu. Bisa dulu. Bapak Ibu kuat sampai 5 jam. Ini masih tengah-tengah, belum depan nih. Bapak Ibu, kita tengah-tengah apa dan mengapa ya. Ya. Nanti di share ya. Oleh Bapak Ibu ya, nanti di share. Soal nanti setelah di share, yang penting ayam bisik. Soal nanti dibaca, kemudian dilihat, kemudian diamati, diterapkan, kemudian dampaknya Allah alam bisawab ya. Tergantung dari ya amal perbuatan kita masing-masing. Memang itulah kegiatan kita ketika kita pelatihan bintang. Yang penting di share materinya. Ketika belum di-share, ya Allah, mulia luar biasa. Iya. Tapi ketika di-share, ya orang disentuh, orang dibuka. Ayam banget. Tapi ayam di sini. Ayam banget. Jadi ketika laporan kepada sekolah itu sudah kami sampaikan laporannya apa? Itu materinya gitu. Nah, sini apa? Ya pun dibuka di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin berdiri Bapak Ibu. Ini agak elegan yang jajannya belum dimakan maupun dimakan. Apa snack-snack ini disiapkan dimakan atau untuk oleh-oleh? Tidak. Kita mau kaji. Oleh-oleh. Bapak Ibu ya kalau lapor silakan dimakan. Tapi jangan baca makan soalnya. Karena khawatir kalau pas saya makan di sana nanti malah itu manusia itu dan sebagainya. Nanti waktunya habis itu makan. Bapak Ibu, deep learning yang dikembangkan dan akan diterapkan di Indonesia ini sebuah strategi. Strategi ini dari berbagai metode. Jadi kami sangat senang Bapak Ibu yang kemarin kami kunjungan ke sekolah panjenengan langsung memunculkan berbagai produk dan metode-metodenya. Kami juga senang sekali ketika datang ke sana, Pak, anak-anak semacam ini dan sebagainya, eksplorasinya luar biasa. Jadi ketika kami belum minta pun sudah ditunjukkan ini mbak karya-karyanya. Ada juga yang kami mencari gimana karya-karyanya, Pak masih proses ya ada. Karya-karyanya masih proses. Ketika bagaimana nilainya, Pak itu dilihat. Tapi tidak apa-apa. Artinya kami tetap layani karena kami pendamping Bapak Ibu, pendamping panjenengan bagaimana sesuai dengan apa yang telah ada di dalam satuan pendidikan panjenengan. Nah, ketika ada yang sudah dikembangkan kemudian dilakukan, itulah sebuah proses Bapak Ibu yang nanti akan kita kembangkan dalam kegiatan strategi deep learning Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau deep learning ini panjenengan ini asli dari Australia Pak. Ada yang pernah dikenal dari Australia? Belum ya? Belum. Ya mudah-mudahan. Ya kalau tidak kita, mungkin anak kita Allahumma. Amin. Yang penting doa itu kita bantu. Ya. Kita ngomong berangkat ibadah haji, yang penting amin itu harus mereka. Loh iya Bapak. Tapi ketika berangkat ibadah haji pikirannya mampu, akhirnya nggak mau benar. Itu juga ketika Bapak Ibu mau Australia, kalau mampu nanti sudah mau dengan mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu kami short course di Australia 2 minggu. Jalan zaman di sana, memang Bapak Ibu masuk beberapa sekolah-sekolah dan itu salah satunya adalah hasil pembelajaran yang terpajang dengan setiap semester 3 minggu. Nah, ini Bapak Ibu, setelah ciri-ciri sekolah maju itu banyak hasil karya belajarnya. Setelah selesai kemudian diganti hasil karya belajarnya berikutnya. Dan itu ketika dihasilkan Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya sudah dilihat pada hasil pembelajaran, bukan hasil terima. Sudah agak mending ada hasil terima. Bapak Ibu, ini dari karya dan
training ini dari Fulan, namanya Fulan Bapak Ibu Fulan bahasa Arab ya. Nah ini mengembangkan dengan polanya yang di Australia dan nanti akan disettingkan dengan pola yang ada di Indonesia. Dan sekaligus tuntutan globalnya seperti apa, Bapak Ibu, di dalam hal ini dan ini sudah masuk dalam instrumen akreditasi. Di dalamnya adalah Bapak Ibu yang pertama kalau karakter sudah tahu. Tapi yang penting Bapak Ibu kompetensi global. Ini 6 kompetensi global itu gimana oleh Fulan. Kalau di Indonesia nanti tambah lagi karakter apa P5 mau dijadikan menjadi 7 juga boleh nanti Bapak Ibu, menjadi 6 juga boleh, silakan disesuaikan dengan karakter yang di Indonesia. Kompetensi global, 1 karakter, warga negaraan, kolaborasi. Kemudian kita Bapak Ibu C4 ya, C5 ada komunikasi, kreatif, kritikal, ini kan pendidikan kritis. Ini Bapak Ibu ini kan sudah semuanya. Yang belum apa Bapak Ibu? Kan sudah ada karakter, warga negaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, pemikiran kritis. Nah, nanti ketika P5 mau masuk karakter mana bisa ke karakter khusus atau warga negaraan itu bisa ditambahkan nanti menunggu jumlahnya. Jumlahnya atau jumlahnya. Dalam hal ini Bapak Ibu mencakup kompetensi apa kasih sayang. Ini nanti di Kementerian Agama nanti ada kurikulum cinta. Ya sebenarnya ramah anak itu. Ya Bapak Ibu. Jadi Bu, kalau sampai luar biasa, itu saking cintanya Bapak Ibu dengan guru. Yang kedua, cintanya mana anak? Anak-anak udah belajar kemudian kambuhan, kan repot kabeh. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi jangan sampai terjadi bocah-bocah apa guru ngajar musim hujan dan sebagainya. Oh, pernah murid berapa? Soal produk apa? Kita apalagi di sini tuh. Nah ini di belakang sini kan ada sungai, ada apa? Ada banyak orang bocah mandi dan sebagainya, mandi tidak lihat dan sebagainya pun orang bocah di kampung tinggal 4 kampung tinggal 39 anak ngerti ini kan dapat ngerti. Apalagi ada anak 32 tinggal 5 yang ngerti kan, insya Allah kalau guru BAJ aja sampai sana. Malah orang kelebihan bocah. Gaib. Guru BAJ sampai ngomong. Tahu kan? Terus akhirnya kami jawabnya karena di rumah repot, sampai tambahan anak ini gitu. Atau mungkin bocah senang guru BA ini, apa memang bergabung oleh guru BA ini ada Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu cakep kaitan dapat kompetensi kasih sayang, empati Bapak Ibu, empati. Soalnya kita itu agak ini Pak, agak kurang empati. Nah kalau anak-anak ada yang anak ABK, terempatinya terkembangkan dengan sesama. Nah, empati dengan sesama yang lainnya ini yang belum. Nah, itu kita kembali Bapak Ibu. Salah satunya tadi ketika ada gedung mau ambruk. Itu empati tidak pada orangnya saja Bapak Ibu. Dengan gedung itu perlu. Jadi kalau misalnya ambruk ini kan urusan di bagian sarpas ke papan. Bapak Ibu tidak muncul empatinya. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sosial emosional. Nesunan, anak-anak nesu, Bapak Ibu ada kemudian apa misalkan, oh Bapak mau jual Pak, nggak balik, jadi emosional tidak dikembangkan juga menjadi perlu dielaborasikan, di semen oleh Bapak Ibu supaya muncul. Nah, ketika bocah, ketika mau lihat mau hujan balik, atau mungkin bocah yang ketika tidak disetujui kontrolnya atau punya pendapat tidak dihiraukan, ini juga muncul dalam sosial emosional. Dan itu muncul dalam instrumen akreditasi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan kewirausahaan. Nah ini Pak, nampaknya kok yang sering kami sampaikan, ada semuanya, tinggal diterapkan betul atau tidak. Kami melihat itu perkembangan luar biasa itu ketika sektor pendidikan menerapkannya, dan itu terus bergulir. Bapak Ibu berkaitan dengan kewirausahaan. Kewirausahaan Bapak Ibu itu namanya entrepreneur. Di guru ketika melihat potensi anak, oke bisa ngaji. Entrepreneur itu bagaimana Bapak Ibu kewirausahaannya tampilkan ketika PHBI. Itu termasuk kewirausahaan. Oh, gurunya mantu, tampil. Itu udah beda-beda tadi. Guru mantu yang ada tak? Iya. So gurunya mantenan. Ada yang belum nikah? Ada. Gurunya ada yang mantenan, nanti yang apa yang punya gawe kakak kir. Dan itu Bapak Ibu, itu termasuk kewirausahaan. Dan itu kalau di dalam kompetensi kepala sekolah ada, tapi guru kan belum muncul di sini. Nah ini Bapak Ibu sekarang panjangan ditutup.
Kalau kita kan sudah berarti kita guru PAI, anak-anak sing do pinter ngaji untuk tampil di kegiatan sekolah, kemudian ditambah PHBI. Itu juga tidak hanya PHBI, panjangnya sekarang ada web. Nah, teknologi itu dimunculkan. Ada tak sekolah ketika ujian tidak hanya ketika satu gelombang, Pak. Misalkan anak ngaji satu ayat, kemudian satu surat dijadikan satu surat apa, kemudian ditampil di web sekolah. Itu termasuk di dalamnya adalah kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu di dalamnya terkait dengan bagaimana memarketkan kompetensi. Jadi ada dua Bapak Ibu. Kalau di Kemendikbud memang berkaitan dengan kompetensi. Kalau kami Bapak Ibu di profesi dua, satu kewirausahaan terkait dengan kompetensi, yang kedua adalah kewirausahaan berkaitan dengan produksi hasil karya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya keterangan terkait diperlukan atau Bapak Ibu berfungsi dengan baik di alam semesta dan yang kompleks. Ini Bapak Ibu, anak-anak kita ketika dalam pembelajaran biasa menggunakan tulisan Arab, tulisan. Bapak Ibu, dunia yang kompleks tidak ada tulisan, Pak. Ya, anak ketika diberikan lembaran yang berbeda, biasanya pakai lembaran garis. Sekarang lembaran tidak pakai garis. Lembaran tidak pakai garis, tapi tidak hanya ketika anak menemukan dengan lembaran pakai garis tidak pakai garis. Bisa nggak saya anak-anak itu dengan apa? Menulis dengan menggunakan ini, menggunakan kain, menggunakan tembok dan sebagainya. Itu namanya kompleks, Bapak Ibu. Atau mungkin masuk media dengan menulis menggunakan media. Bapak Ibu yang kami hormati, ini berkaitan dengan teknologi. Nah sekarang analisis gini Bapak Ibu. Cara lengkap untuk mempelajari sesuatu yang berarti bagi seorang untuk apa? Memahami dan tidak akan melupakannya. Memahami dan tidak akan melupakannya. Kalau panjenengan menjelaskan balik ke satu kali. Oh Bapak Ibu mohon maaf, ketika tidak digerakkan Bapak Ibu, misalkan tadi yang disampaikan Bu Polsek apa? Ya aku ya tadi ya. Nanti sudah salah masih. Karena Bapak Ibu kenapa kok yang ingat sudah salah masih? Kan Bapak Ibu itu gitu. Jadi ketika pulang itu tertawanya yang ingat. Nah ini Bapak Ibu sekarang Bapak panjenengan dituntut untuk itu, untuk melakukan sesuatu yang anak itu nggak lupa. Nah kalau dijelaskan kok lagi dijelaskan lagi. Abang sekarang Bapak Ibu mohon maaf ini tuntutan juga kalau guru PAI di Genung itu ya hambatan luar biasa. Pak ya Allah saya itu targetnya anak itu hafal juz amal. Kan aduha Bapak Ibu. Wes apa? Balik tuh. Lali. Besok meneh hafal meneh sampai hafal besok meneh lali meneh. Sampai saya mungkin dengan kurang kira juga Pak. Tapi kalau mau sopan cukup aja. Jadi Bapak Ibu kasih saya luar biasa Bapak Ibu. Ini guru-guru kita luar biasa. Dan itu Bapak Ibu mengapa kok belum? Karena apa? Hilang konsentrasi ketika lihat game. Ini Bapak Ibu tangannya game. Di game itu mengalihkan konsentrasi. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya anak-anak tidak melupakan? Nah ini Bapak Ibu tantangan untuk panjenengan biasanya hafalan men ora lupa ketika sudah dihafalkannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya memberikan pengalaman yang mendalam bagi siswa, dan ditujukan untuk memberikan perhatian penuh dan bermakna. Mendalam, perhatian penuh dan bermakna. Oke Bapak Ibu, biasanya di PAI itu paling banter kan praktek. Itu Bapak Ibu, wudhu, praktek wudhu. Ini sudah selesai. Anak ditujuan belajar adalah mempraktekkan. Kalau secara tujuan sudah selesai Bapak Ibu. Tetapi kalau sampai mendalam dan bermakna, Bapak Ibu perlu dilakukan berikutnya. Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan? Anak-anak ketika berpraktek apa yang mau Habib Anda lakukan? Dia memulai. Satu ini dibalik salah kali lah. Oh bukan yang juga lali. Kalau musim ini aku lali yang penting anaknya tidak tahu ini lali. Enggak apa-apa. Ya memang itu apa dua kali enggak Bapak Ibu. Yang penting anak itu tidak tahu ini lali. Itu kan strategi. Tinggal anak nomor satu. Nah, kan nomor jawab. Kalau apa Bapak Ibu? Nanti bocor nomor satu adalah ini. Nomor dua kalian Bapak Ibu bukan pernah ngomong. Tapi anak punya strategi. Nomor satu apa kan? Aku lali ojo ngono. Oke. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, piye carane anak itu mendalam perhatian penuh dan bermakna. Jadi
Jadi ketika anak setelah wudhu, Bapak Ibu bisa setelah nanti diuraikan wudhu 1, 2, 3. Nah setelah jawab pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Nah Bapak Ibu supaya anak bermakna dan mendalam yang Anda dapat ya dalam wudhu. Itu Bapak Ibu, apa ya? Nah kalau anak kalau tidak mempraktekkan susah mendapatkan makna. Ketika mempraktekkan pun opo ya, ini Bapak Ibu mencari temukan potensi bermaknaannya. Nah, nanti Bapak Ibu akan kita lihat deadline di sini makna itu dari mana. Ini Bapak Ibu kita lihat nanti. Sekaligus Bapak Ibu bermakna bagi dia. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu tujuannya apa? Ini Bapak Ibu memberikan pengalaman bermakna, menyenangkan Bapak Ibu, pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu anak mengalami. Jadi Bapak Ibu, anak mau tampil untuk apa? Jadi MC. Itu pengalaman belajar. Ucap rugi, itu juga Bapak Ibu saya senang sekali. Apa guru-guru baik untuk apa? Ngisi pengajian, punya pengalaman. Ngisi pengajian. Ya Allah ternyata seperempat jam itu sulit. Yo, itu pengalaman. Kalau belum berpikir gitu Bapak Ibu, ngisi pengajian malah apa? Atau bocah rame kabeh kalau Pak Yai menentang. Bapak Ibu ketika ngisi pengajian dia, ya Allah ternyata ngisi pengajian ngeli. Tapi setelah itu punya pengalaman piye carane supaya ngisi pengajian anak-anak itu menjadi tidak doyan sendiri, tidak rame sendiri. Dan cara tuh Bapak Ibu, nanti punya spesifiknya masing-masing. Nah ini Bapak Ibu yang akan hormati, itu pengalaman anak begitu. Ketika mau maju, bocah dekat, apa Pak? Tentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus balik apa Pak? Istilahnya baru salam kok. Ada bilang, ya masuk salam kok. Kenapa? Panjenengan semai luar biasa sudah berani maju. Ini tugasnya dulu. Saya maju atau mungkin bocah pasal juga. Orang maju apa? Apalagi untuk orang maju dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan baik dan itu untuk apa? Pengalaman bermakna. Ini Pak. Tidak hanya bermakna menyenangkan, Pak. Nah ini menyenangkan di sini tidak ada buyang-buyung, Pak. Keterlibatan secara fisik dan non fisik, sekaligus secara individu dan sosial. Fisik dan fisik berarti kan ya senang, ya bergerak. Kalau kita buyang itu orang enggak jangan. Apalagi anak Bapak Ibu perlu ada penggerak. Kemudian secara diri dan sosial. Anak-anak kalau ketika diskusi cuma diam, ketika gawe cuma delok. Ternyata kalau ketika di barangnya masih kasih kudato. Nah, itu di biar carane anak itu bisa berkolaborasi dan juga bisa ketika kolaborasi terjadi sesuatu yang memberikan manfaat di pengalaman belajar. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini sekaligus dilandasi spiritual kompetensi, keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu, apa yang telah dilakukannya? Ini cocok dengan kita PAI. Apa yang telah kita lakukan dikembalikan kepada yang maha kuasa, bentuk keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu yang akan hormati, selanjutnya menyangkut dari mana tentang gap learning dan sekaligus menyangkut PAI. Kok ciri-ciri sudah mau selesai. Biasanya sudah jalan kok tak jalan. Bapak Ibu dari belakang kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Orang masih muda kelihatan. Kelihatan putih layarnya. Soal bisa dibaca kan belakangan. Ini kelihatan. Pertanyaannya kelihatan tidak. Jawabnya luar biasa. Ini berbaik kelihatan. Kelihatan enggak? Iya. Bisa ngajari Pak Soli gini ya. Tapi kan pertanyaannya kan baru kelihatan. Jadi baca enggak lah baru berikutnya. Tidak jelas dibaca. Tak bacakan. Bapak Ibu, ini dari hasil pendampingan kami PAI Bapak Ibu. Mengapa perlu strategi deep learning bagi dalam pembelajaran PAI? Yang pertama Bapak Ibu, penurunan mutu capaian PAI pada semua jenjang. Siswa tidak merasa penting. Ayo Bapak Ibu. Ini sekarang untuk jawab dari Mas Menteri Pak. Kebijakan kemarin. Walaupun kalau saya Pak Menteri sekarang itu ya halus, punya strategi, tidak mudah. Mau apa kebijakan ini enggak? Itu sekarang untuk jawab Bapak Ibu. Untuk menjawab kan anak-anak, tidak hanya anak-anak,
wong tua merasa penting loh dengan berpelajaran. Oh nanti Pak Akar lulus KB masuk apa naik semuanya itu Bapak Ibu ya, gitu. Itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa terkait dengan apa? Bocah semangat untuk belajar di dalamnya PAI. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya ilmu PAI Bapak Ibu bersifat normatif dan ini kurang berasal dalam kehidupan masyarakat dan global. Ayo Bapak Ibu, dengan ada ngajar anak kelas Bapak Ibu. Ada yang sudah bocah ditarik ke luar kelas. Angkatan Bapak Ibu yang sudah betul belajar PAI di luar kelas. Angkatan yang sudah di rumah. Boleh cepat jid ya, oke. Masjidnya di luar kelas ya. Masjid. Ya, ada apa? Alhamdulillah. Ya, lempar ya. Pak ya lempar. Musola masjid. Apa Bapak Ibu? Sekarang ada lagi Bapak Ibu yang pembelajaran PAI di luar sekolah. Di luar sekolah. Ya, artinya gimana? Di luar kelas itu. Sekolah. Luar sekolah. Jadi di luar sekolah dan luar sekolah. Boleh, boleh. Benar. Berarti pelajaran apa itu? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Lis ya. Yang pertama itu tangan Bapak Ibu. Loh, artinya Bapak Ibu ini adalah anak tidak hanya normatif Pak. Yang namanya wudhu adalah masjid terang itu Bapak Ibu kembangkan berkaitan dengan wudhu yang mungkin kesehatan, mungkin Bapak Ibu dihubungkan dengan apa kebutuhan air. Ketika air wudhu berair wudhu kemudian habis hilang airnya, Bapak Ibu tidak melihat bagaimana manfaat air itu dan sebagainya. Bapak Ibu silakan dikembangkan dengan lebih luas lagi Bapak Ibu. Dan itu tutulan global. Tutulan global Bapak Ibu yang akan menghormati. Mengapa kadang terjadi banjir? Berkaitan dengan sampah. Mengapa terjadi kekeringan? Berkaitan dengan pemanfaatan air. Bapak Ibu, dalam wudhu tidak sebatas wudhu selesai. Ini sesuai dengan syarat dan rukun. Bapak Ibu tutup tuntutan global. Kemudian Bapak Ibu yang akan menghormati. Siswa dan masyarakat tidak seimbang menggunakan HP. Yuk, Bapak Ibu, masyarakat kita itu produk pendidikan. Gagapnya luar biasa Bapak Ibu, masyarakat kita. Dan ternyata dengan gagapnya Bapak Ibu, banyak bisa lihat di rumah luar biasa rumah mas makom barang-barang yang Bapak Ibu ingin di makom, ingin di jalan HP, lenggapan, di WA dan sebagainya. Lenggapan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tidak imbang. Kemudian terjadi tidak lagi Bapak Ibu yang punya uang, Bapak Ibu jodolan lagi, punya uang lebih lagi, masuk ke judi online, sehingga negara lapangan itu negara juga akhirnya ikut Bapak Ibu. Soalnya apa yang terjadi sangat luar biasa, terjadi ekonomi yang luar puncaknya, keluarga boleh dan sebagainya, gara-gara judi online. Itu menunjukkan masyarakat tidak siap terkait dengan teknologi jalan HP. Kita langsung fokus ke HP Bapak Ibu. Nah ini turunan panjangnya Bapak Ibu untuk kita. Selanjutnya Bapak Ibu, capaian PAI masih pada konsep dan praktek tadi kita sampaikan. Belum banyak ikut memecahkan masalah kehidupan dan ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kehidupan di sekitar panjang. Sekarang kan hujan, banjir. Pendidikan PAI, opo sih bisa dihubungkan dengan banjir? Ayo Bapak Ibu apa? Membantu apa? Bersih-bersih, kulit lingkungan, God. Apa Bapak Ibu? Ada apa? Nah, berbanjir. Bapak Ibu setting membelajar untuk ikut memecahkan masalah. Tidak sebatas kepada konsep paling terpraktek. Ada ke sana Bapak Ibu, tapi masuk ke pembelajaran Bapak Ibu. Bukan kegiatan sekolah, bukan. Yang sudah ke sana siapa Bapak Ibu? Memecahkan masalah. Tidak mesti jauh-jauh. Di lingkungan panjenengan. Pembelajaran yang endingnya memecahkan masalah. Memecahkan masalah, bukan nabi masalah Bapak Ibu. Bukan nabi masalah, memecahkan masalah. Coba Bapak Ibu ya, coba. Yang sudah pembelajaran, bukan kegiatan sekolah loh. Pak, ini program sekolah, bakti sosial, itu kegiatan sekolah. Bapak Ibu ada yang sudah memunculkan itu? Musola Mosak, Indonesia. Apa? Kemarin itu saya, ini termasuk atau tidak saya juga masih ragu. Tujuan pembelajaran itu kan membantu orang tua. Kebetulan anak-anak itu kan
1-2 anak yang memang rumahnya kebanjiran. Terus tak suruh bantu ngepel, ternyata maksudnya bersih-bersih ya, ternyata malah hari berikutnya nggak masuk gitu, masuk sekolah karena kecapean. Nah itu maksudnya termasuk mempraktekkan pembelajaran membantu orang tua atau bukan? Itulah bisa Bapak. Artinya panjenengan sudah melihatkan kepada itu kegiatan pembelajaran. Anak ketika melakukan kegiatan pembelajaran di dalam membantu. Nah, resik dulu mah. Berarti bocah pemilihan itu tugas guru itu. Oh iya, tugas guru itu jangan bilang, kok susah sambil bantu jangan. Mengapa pemilihan? Ini Bapak Ibu. Anak untuk berkaitan dengan biasanya mendalamnya. Mengapa pemilihan? Kemarin baru muncul terus hutan-hutanan. Nah, hutan-hutanan itu yang perlu disemai oleh Bapak Ibu. Silahkan kalau pas terus mandi hangat terus selesai. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Ini tugasnya guru. Karena kemudian selesai di situ. Dan Bapak Ibu yang akan menghormati dan itu bisa dikembangkan membantu orang itu macam-macam. Kalau kemarin yang kami sampaikan Pak bulan Ramadan, besok bulan Ramadan Bapak Ibu bagaimana kalau sholat tarawih bersama anak kita sholat tadarus domijiti wong woni. Itu membantu. Kami masuk dalam tujuan pembelajaran mempraktekkan membantu orang tua mijiti 5. Nah, ketika nanti bagi mijiti ya, belajar mijiti ini berpraktek. Panjenengan bagaimana kemarin supaya mendalam. Mijiti apa yang Anda lakukan, apa perasaan, bagaimana respon dari orang tua. Itu aku luar biasa. Aku pakai mijiti ini ngomong. Nah, nanti kucing tambah duit. Mau dijadi, malah itu senangnya malah Bapak Ibu malah ini terus dijadi enak, pakai Bapak Ibu terus dijadi luar biasa lagi mengaruh dari kita pun belajar sekali. Bisa tuh Bapak Ibu. Ternyata dari pengaruh panjenengan memberikan solusi di dalam kehidupan anak kita ataupun masyarakat kita ataupun keluarga. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, munculnya generasi Muslim yang bangga ketemu teman dan keberatan tadi Bapak Ibu kaitan dengan NKRI tadi, keluarga negara. Dulu awal kaitannya dengan perkembangan teknologi keberatan. Bapak Ibu masih ingat ya, orang tua kita buat anak-anak kita ada yang rambutnya hijau, kuning, biru, wanjir, bobo ini luar biasa. Bapak Ibu kemudian bergerak lagi bergeser ke timur-timuran. Bapak Ibu ya, ada aqua, ada OE dan sebagainya. Itu kan timur-timuran Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang perlu kita kembali adalah ke Indonesia. Bangga terhadap bangsa Indonesia. Banyak yang boleh kita kembangkan baik dari sisi bahasa, baik dari sisi karya, di dalamnya menyangkut apa yang telah dilakukan, mungkin peninggalan dan sebagainya, dan itu bisa dikembangkan dalam proses belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya masa kurang menghargai kepercayaan agama orang lain. Ini Bapak Ibu. Masih di masyarakat kita Bapak Ibu, masyarakat kita. Kalau bukan agamanya satu jenis, agama lain menjadi agama. Ini Bapak Ibu. Masih ada di sekitar kita Bapak Ibu. Dan tetapi bukan mencampur adukan agama. Selanjutnya Bapak Ibu, minimnya pembelajaran berbasis lingkungan. Ini Bapak Ibu. Alif mesti panjenengan menggunakan tulisan alif, ini alif. Bapak Ibu, di lingkungan kita kan ada tulisan alif. Coba Anda lihat di bawah ini ada berapa alif. Dia akan mencari tahu alif tentang dari daun ini Pak, ini alif. Terus kemudian nanti apa? Buah, mana boleh buah daun, susahnya luar biasa. Atau mungkin menciptakan buah dengan daun yang ada di depan rumahnya. Bapak Ibu masing-masing ini sekali memanfaatkan itu. Atau sampai bagaimana berkaitan dengan rasa syukur misalkan. Ada nggak rasa syukur? Kalau CP ada SD. Ada. Mensyukuri. Bapak Ibu masih berarti di konsep kita syukur alhamdulillah. Kemudian melakukan apa yang telah diciptakan diri kita masih bagus. Nah Bapak Ibu tarik ke lingkungan. Lingkungan kita ada yang namanya pohon. Ini bagaimana untuk mensyukurinya? Cara merawatnya,
kemudian dari hewan-hewan, cara merawatnya dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu semakin lama karya-karya dari nenek moyang kita semakin hilang. Nah, misalkan Bapak Ibu, saya sedang belajar berkaitan dengan ini budidaya campak. Ternyata kalau dikembangkan luar biasa, jamur luar biasa. Mengapa program urban farming berhenti? Nah, jadi Bapak Ibu, masalah kita yang pertanian sudah banyak memasukkan berkaitan dengan makanannya sebagai hamburger. Makanannya makanan bukan asli Indonesia. Sehingga apa Bapak Ibu, hamburger dan sebagainya, menurut saya sayur-sayuran tidak tersentuh. Sehingga Bapak Ibu anak-anak foto-foto makan sayur. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tarik ke sini Pak, untuk memanfaatkan berkaitan dengan berbasis lingkungan. Dan juga masyarakat kita Bapak Ibu belum tersentuh ke sana. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, siswa dan masyarakat yang kurang peduli terhadap keagamaan sekitar. Ayo Bapak Ibu. Sekarang kalau dengan guru dengan anaknya, ketika anak ngaji, ya buah. Ketika bukan anaknya sendiri, lah bisa nggak senang siapa itu enggak? Atau sumpung gitu Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu, bocah pacaran, itu apa berisik sampai Pak? Sekarang Bapak Ibu, kalau bukan guru, kalau bukan orang tuanya, anak-anak itu dan masyarakat sesuai terhadap perkembangan. Saya pengertian. Ini sedang kira ini. Ya Allah, ciro siapa? Ini Pak. Aku dilanjutkan. Ini baru 5, ada berapa 16. 5 dari 16 Pak. Gimana? Kalau tak harus itu dirasanya malah enak. Gimana Pak Ketua? Ya. Gimana? Nanti bisa deh Pak. Oh bisa saya. Oke bisa deh Pak. Iya, jadi Pak Solik ini Pak Ketua. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut seperti itu ya. Oh lanjut cepat gitu ya Bapak Ibu. Intinya ini nanti Bapak Ibu diambil sendiri ya. Produk pembelajaran, penelitian sederhana, kolaborasi. Lanjut Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Deep learning itu kalau di dalam konteks kurikulum, belajar kurikulum 2 tahun Bapak Ibu, khusus jurusan pengembangan kurikulum. Bapak Ibu di dalam merancang sebuah kurikulum dalamnya deep learning Bapak Ibu itu tidak lepas dari guru kompeten, tujuannya, capaiannya. Makanya Bapak Ibu saya sering tanya capaiannya yang apa? Sebelum gurunya Bapak Ibu. Jadi supaya nanti gurunya itu jelas, capaiannya itu diproses dari capaiannya itu Bapak Ibu. Ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika nanti kok dari gurunya tujuannya baru outcome-nya Bapak Ibu. Nah, dari hal itu Bapak Ibu prioritasnya apa? Kalau dalam deep learning Bapak Ibu itu tadi ada 4 + 3 C tadi Bapak Ibu. Jadi mulai dari karakter sampai kritik kata ini dan sebagainya. Nah, kemudian diolah dengan strategi, dengan project, dengan metode dan sebagainya. Tapi tidak berarti di dalam itu, tetapi adanya assessment atau penilaian. Ini Bapak Ibu dalam merancang sebuah strategi khususnya dalam pengembangan kurikulum. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, deep learning itu Bapak Ibu itu dari meaningful learning. Yang pertama full itu Bapak Ibu, kemudian mindful learning, kemudian joyful learning. Nah, dalam ini apa yang dimaksud dengan meaningful, mindful dan joyful learning Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu. Kalau mindful learning itu ya ini Bapak Ibu yang hijau, itu bermakna dari kesadaran diri. Nah, cara memprosesnya bagaimana nanti Bapak Ibu. Kalau yang meaningful learning bermakna dikontekstualkan dengan memanfaatkan lingkungan. Ini Bapak Ibu, bedanya di situ. Nah, kalau joyful learning itu anak senang, tetapi tidak hanya senang guyon-guyon, tetapi kita libatkan secara fisik, non fisik, diri ataupun sosial. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa ya? Oh, sekarang sudah bisa ditangkap itu. Ya. Kalau titiknya ini dia libat sendiri Bapak Ibu ya. Ya, meaningful, kemudian joyful. Nah, Bapak Ibu, kompetensi 5 global tadi. Karakter, kewarganegaraan, komunikasi, kreatif, kemudian kolaborasi, pemikiran kritis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, strategi ini gini. Memusatkan pembelajaran pada kompetensi global. Ini Bapak Ibu tadi ada banyak, ada 5, ada 6.
pembelajaran berbasis proyek, teknologi, pemberdayaan guru, lingkungan belajar yang inklusif bagi siswa, membangun hubungan dan keterlibatan komunikasi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu terkait mengapa perlu dengan penggunaan teknologi Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan global. Makanya kami sangat mengharapkan sekali ketika di webnya sekolahan kok ada webnya Bapak Ibu pembelajarannya di-upload di sekolahan masing-masing, ada pun elek, kurang, bagus dan sebagainya, itu proses Bapak Ibu tidak mesti harus bagus. Dan itu Bapak Ibu termasuk di PPK di dalamnya adalah kreativitas dan di dalamnya adalah komunikasi memanfaatkan IT di lingkungan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, dan dari ini yang penting malah ini Bapak Ibu. Nah, tidak lanjut deh. Tentukan timnya, petakan CP, rumuskan tujuan belajar dan materi, siapkan sumber media bahan belajar, tentukan langkah belajar dan berbagai metode, rumuskan asumsi dan cara belajar, lakukan refleksi, berbagi praktik baik, seminggu waktu belajar PAI di kecamatan, pedulungan, dokumenkan dalam bentuk karya buku atau manual. Itu nanti Bapak Ibu ketika contohnya Bapak Ibu yang kemarin saya berikan contoh kepada DMP PAI SMA, lalu berikan contoh sebuah hasil karya pengamatan dan learning. Bentuknya apa? Bentuknya dalam buku yang sudah dicetak. Kalau menjadikan tulisan, menjadikan dalam bentuk dimunculkan dalam web dan sebagainya, itu nanti akan memberikan makna dari buku. Kalau anak-anak tadi karya dari anak-anak yang telah selesai oleh guru. Itu Bapak Ibu sebagai kegiatan pada kesempatan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mohon maaf ini lebih dari jam 3 ya. Nanti kembalikan kepada Pak Ketua dan juga dari yang lainnya. Yang cukup sekian. Ada tanya jawab atau mungkin ada RTN barang ini? Apa cukup sih terus langsung tidur ini gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.